Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Hari ini kita akan lanjutkan apa yang kita sudah renungkan beberapa waktu yang lalu. Kita akan lanjutkan di ayat 3 sampai ayat yang ke-8 dari Ulangan pasal yang ke-14. Kita bicara tentang haram dan tidak haram. Ini bicara tentang binatang yang bisa dimakan dan yang tidak bisa dimakan, atau yang boleh dimakan atau yang tidak boleh dimakan. Nah, kira-kira bagaimana kita memaknainya, kita memahaminya. Nanti Saudara Hati akan bantu kita membaca ayat 3 sampai ayat 8, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih karena sepanjang malam kami dapat beristirahat. Dan pagi ini kami bangun dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang sempurna yang datang daripada Tuhan. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan anugerah Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kesibukan kami ingin mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Dan kiranya perjalanan bersama dengan Tuhan membuat kami mampu melewati setiap pergumulan, tantangan hidup yang kami hadapi sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami di AMD ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Silakan adik. Ulangan 14 ayat 3 sampai 8. Janganlah engkau memakan sesuatu yang merupakan kekejian. Inilah binatang-binatang berkaki 4 yang boleh kamu makan: lembu, domba, dan kambing, rusa, kijang, rusa dandi, kambing hutan, kijang gunung, lembu hutan, dan domba hutan. Setiap binatang berkaki 4 yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang, menjadi 2, dan yang memamah biak di antara binatang-binatang berkaki 4, itu boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari antara yang memamah biak, atau dari antara yang berbelah dan bersela kukunya: unta, kelinci hutan, dan mamut. Karena semuanya itu memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah. Haram semuanya itu bagimu. Juga babi hutan, karena memang berkuku belah, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan janganlah kamu terkena bangkainya. Nah, pada bagian ini kita melihat ada aturan-aturan yang berhubungan dengan apa yang boleh kita makan dan apa yang tidak boleh kita makan. Nah, ayat ini dimulai dengan satu kalimat. Janganlah engkau memakan sesuatu yang merupakan kekejian. Ketika kita membayangkan kata kekejian ini, mungkin kita berpikir sesuatu yang mengerikan. Karena keji. Keji adalah gambarannya, kita membayangkan sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang membuat kita bergidik karena sesuatu yang keji. Tetapi kalau kita membaca terjemahan dari firman Allah yang hidup, maka kata kekejian di sini itu diterjemahkan dengan kata najis. Oleh karena itu kalimat itu berkata begini, jangan engkau memakan sesuatu yang najis. Najis, jadi kekejian di sini adalah najis. Nah, najis itu apa, saudara? Najis, kalau kita membaca dari bahasa Indonesia masa kini, maka diterjemahkan dengan haram. Oleh karena itu kalimatnya menjadi berbunyi demikian. Janganlah engkau memakan sesuatu yang haram atau yang dinyatakan haram oleh Tuhan. Dalam bahasa Ibrani itu kosher dan tidak kosher. Ada makanan yang dinyatakan kosher, yaitu tidak haram. Ada yang dinyatakan tidak kosher atau yang haram. Kalau kita pergi ke Israel, maka ada begitu banyak hal yang bisa jadi dinyatakan haram, saudara, atau tidak halal. Contoh misalnya, kalau kita membawa dari Indonesia kecap misalnya, kita menginap di hotel orang Yahudi, lalu kemudian karena kita tidak suka makanannya, maka kita mengeluarkan kecap. Lalu kemudian kita taruh di atas meja makan kita di restoran tempat kita breakfast,
atau tempat kita dinner atau makan malam. Karena kita tidak cocok, maka kita kasih kecap. Nah, setiap kali di restoran orang Yahudi itu, ada imam yang selalu mengecek. Keliling dia. Ada enggak makanan yang kosher atau yang tidak kosher, ya, yang tidak halal. Ketika dia lihat dari kejauhan, ada kecap di meja, maka dia berkata, stop, jangan taruh itu di sini, karena ini tidak kosher. Artinya haram, saudara. Maka harus diambil, di take out. Karena kalau itu terus dipertahankan, maka hotel orang Yahudi itu bisa kena ban dan bisa ditutup karena dianggap menyajikan makanan yang tidak halal atau menyajikan makanan yang haram. Demikian juga kalau kita makan misalnya di restoran orang Yahudi, lalu kemudian kita makan Indomie atau makan pop mie, wah, dengan lahap begitu. Imam yang sedang berjalan bisa berkata, ini haram, tidak kosher. Oleh karena itu harus di take out, harus jangan dimakan di sini. Ini adalah tempat kudus. Wah, dan itu seringkali terjadi. Orang-orang Indonesia tidak bisa menikmati makanan yang mereka bawa karena didapati makanan itu dianggap haram atau tidak halal, saudara. Demikian juga kekejian itu artinya haram atau makanan yang dinyatakan haram. Nah, siapa yang menentukan haram atau tidak haram? Yang menentukan haram atau tidak haram adalah Tuhan sebetulnya. Tapi seringkali manusia menambahkan sehingga seperti tadi, kecap, Indomie, pop mie, bumbu rendang, sambal goreng atau sambal teri. Wah, yang kita bawa untuk makan di luar negeri akhirnya tidak bisa dimakan karena dinyatakan haram. Padahal makanan-makanan ini di Indonesia halal, saudara. Jadi siapa sekarang menjadi standar halal atau tidak halal? Haram atau tidak haram? Standarnya adalah kebenaran firman. Standarnya adalah Allah. Misalnya ada binatang-binatang yang secara ibadah bisa dikorbankan. Seperti lembu, kambing domba, burung tekukur, bahkan gandum itu bisa dikorbankan. Dibawa sebagai korban persembahan. Tapi ada binatang-binatang yang halal tetapi tidak boleh dikorbankan. Contoh misalnya kijang. Ada enggak saudara pernah mendengar Daud membawa kijang lalu kemudian dibakar di atas korban persembahan? Kan tidak ada. Kijang adalah binatang yang halal, bisa dimakan. Rusa itu bisa dimakan. Tapi tidak pernah ada aturan yang mengatakan bahwa korbankanlah seekor rusa di mezbah bakaranmu. Tidak ada. Jadi ada binatang yang halal, tetapi tidak semua binatang itu adalah satu binatang yang bisa menjadi korban persembahan. Jadi tidak semua apa yang kita miliki, apa yang ada pada kita bisa menjadi sesuatu yang dikorbankan di hadapan Allah. Dan Allah disenangkan. Allah dimuliakan, tidak. Ada beberapa hal, misalnya dalam khotbah minggu yang lalu misalnya, berkenaan dengan honoring God with our treasure. Kita bisa memuliakan Tuhan dengan anggota tubuh kita. Kita bisa memuliakan Tuhan dengan bibir kita. Kita bisa memuliakan Tuhan dengan perbuatan baik kita. Tapi kita bisa juga memuliakan Allah dengan harta kita. Tapi tidak disebutkan yang lainnya menjadi sesuatu yang layak untuk dikorbankan di hadapan Allah. Jadi yang halal belum tentu layak di hadapan Tuhan. Tapi yang ditentukan oleh Tuhan, halal pasti layak di hadapan
di hadapan Allah. Oleh karena itu, mana yang kita harus ikuti? Kita harus ikuti kemauan Tuhan, bukan kemauan kita sendiri. Ada binatang-binatang yang berkuku belah, tetapi tidak memamah biak, sehingga dianggap haram. Jadi standarnya bukan hanya, yang haram itu berkuku belah. Bukan berkuku belah saja, saudara. Coba perhatikan Alkitab. Ada binatang memamah biak, tapi berkuku belah. Haram atau halal, adik? Memamah biak, berkuku belah. Haram atau halal? Hah? Haram? Halal. Karena lembu sapi, kambing domba, itu bermamah biak, tapi berkuku belah. Halal dia. Babi berkuku belah, sama seperti lembu, sama seperti sapi, tapi tidak memamah biak. Disebutnya haram. Ya, dia tidak layak untuk dimakan. Bagaimana, saudara, si pemakan B2? Haram atau halal? Ya, secara aturan, mereka yang berkuku belah tetapi tidak memamah biak, maka mereka itu tidak boleh dimakan karena dagingnya itu haram. Jadi ada aturan-aturan yang kadang-kadang membuat kita juga menjadi kebingungan. Ini yang tidak boleh dimakan dari antara berkuku belah, bersela kukunya. Apa? Unta. Unta itu haram. Tapi ada kelompok-kelompok yang memakan daging unta. Kelinci itu haram. Tapi ada kelompok-kelompok yang memakan daging kelinci. Ada daerah-daerah di Jawa Tengah yang bahkan memasak kelinci menjadi sate kelinci. Ya, ada marmut misalnya, kelinci hutan, marmut dan seterusnya. Mereka haram. Tidak bisa dimakan. Tapi berapa banyak pelanggaran demi pelanggaran dilakukan. Ya, sehingga yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Nah, perdebatan-perdebatan seperti ini seringkali membuat kita itu tidak memuliakan Tuhan. Sehingga orientasinya bukan lagi apa yang berkenan di hadapan Tuhan dan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi pada akhirnya kita memperdebatkan sesuatu yang hanya sifatnya makanan saja. Kita tidak lagi memperdebatkan ini berkenan kepada Allah atau tidak berkenan kepada Allah. Kalau kita melihat perjanjian baru, maka itulah yang di-break pada diri Petrus. Karena Petrus masih mempertahankan hal yang sama. Bagi dia pelayanan itu hanya kepada orang Yahudi. Pelayanan kepada orang non-Yahudi itu dia tidak diperkenankan. Dianggap seperti memakan binatang yang haram. Tapi ketika Tuhan menunjukkan pelayanan kepada orang di luar Yahudi adalah kehendak Tuhan, maka Tuhan berkata, minta maaf saudara ya. Apa yang Tuhan katakan halal, jangan kau katakan haram. Apa yang Tuhan katakan haram, jangan kau katakan halal. Sehingga itulah yang di-break atas Petrus. Sehingga Petrus memulai membuka diri untuk melayani orang-orang di luar Yahudi. Demikian juga dengan pelayanan-pelayanan yang dikerjakan oleh Paulus dan sebagainya. Sehingga mereka tidak lagi memperdebatkan yang namanya makanan menjadi hukum yang menghalangi orang untuk datang kepada Tuhan. Karena ketika itu keluar dari Yahudi, maka konteks ini menjadi berubah. Konteks-konteks itu menjadi berubah. Kenapa demikian? Karena konteks di Papua misalnya, itu babi adalah sesuatu yang prestisius. Di konteks negara lain, budaya lain, mungkin bukan babi,
mungkin hal yang lain, unta misalnya. Jadi pada akhirnya perdebatan kita itu tidak boleh berhenti dari boleh dan tidak. Tidak boleh berhenti hanya pada pokok makanannya. Tapi kita harus tarik lebih jauh. Ini berkenan kepada Allah atau tidak. Ini dikehendaki oleh Allah atau tidak. Ada makanan-makanan yang halal tetapi tidak dikehendaki oleh Allah untuk kita konsumsi. Ada makanan-makanan yang itu boleh dimakan tapi tidak boleh dikonsumsi. Kita mau ikuti yang mana? Jadi artinya bahwa ini bukan bicara boleh dan tidak boleh. Bahkan Tuhan Yesus berkata, yang najis itu bukan apa yang masuk ke dalam mulut, tapi apa yang keluar dari mulut, itulah yang najis. Sehingga haram dan halal tidak lagi bicara pada apa yang kita makan, tapi apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, apa yang kita beritakan, apa yang kita sampaikan. Karena firman Tuhan berkata, apa yang masuk ke dalam mulut bukanlah sesuatu yang haram, tetapi yang najis itu yang keluar dari mulut. Seperti muntahan dari anjing misalnya, dianggap najis. Muntahan dari yang lain itu dianggap najis. Sesuatu yang keluar dari mulut itu lebih najis dibandingkan masalah makanan. Oleh karena itu, saudara, kita harus belajar lebih jauh. Ini bukan masalah boleh atau tidak boleh, tapi berkenan di hadapan Allah atau tidak. Kalau itu berkenan di hadapan Allah, nikmati. Saudara. Kalau ucapanmu berkenan di hadapan Allah, ucapkan. Saudara. Tapi kalau ucapanmu tidak berkenan di hadapan Allah, jangan ucapkan. Kalau perbuatanmu itu berkenan di hadapan Allah, lakukan. Saudara. Tapi kalau perbuatanmu itu tidak berkenan di hadapan Allah, jangan lakukan. Jadi, apa yang berkenan dan apa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Yang berkenan lakukan, yang tidak berkenan di hadapan Allah, jangan dilakukan. Amin. Amin. Saya berdoa kita tidak hanya berkutat pada haram atau tidak haram, najis atau tidak najis. Tapi kita berkutat pada apakah hidup kita berkenan di hadapan Allah atau tidak. Hidup kita berkenan bagi Allah atau tidak. Kalau tidak, maka kita perbarui, kita perbaiki supaya hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Allah. Perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita, sikap kita semakin berkenan di hadapan Allah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tutup Alkitabmu, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk semua rahmat-Mu. Kami mau belajar Tuhan. Untuk hidup kami ini berkenan di hadapan Allah. Bukan hanya masalah makanan, tapi kami bicara tentang memikirkan bagaimana hidup kami ini berkenan di hadapan Allah. Sikap hati kami, perbuatan kami, perkataan kami berkenan di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kiranya dari hari ke hari hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Allah. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami menyerahkan hidup ini, aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan anugerah Tuhan. Kiranya hari ini sampai selamanya Tuhan berkenan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Selamat menikmati hari ini dan selamat untuk perkenanan Tuhan atas hidup kita. Dan kiranya kita terus menjadi umat yang dikenan dan berkenan di hadapan Allah. Amin. Amin. Selamat menikmati hari ini. Selamat bekerja. Selamat berkarya. You are
bless.